Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul From Beginning to End. Film drama dari negara Brazil yang dirilis tahun 2009. Bukan hanya sekedar film yang bertemakan homoseksual. Film ini menceritakan tentang kisah cinta yang begitu tabu antara dua saudara yang memiliki ibu kandung yang sama namun dengan ayah yang berbeda. Dua saudara laki-laki yang begitu akrab sejak kecil dan sangat menyayangi satu sama lainnya. Namun, kedekatan mereka menjadi sesuatu yang menjanggalkan. Kasih sayang antara keduanya terlihat aneh dan melampaui batas hingga terobsesi satu sama lainnya. Mereka akhirnya jatuh ke cinta terlarang dan terperangkap ke dalam hubungan seks. Apakah mereka akan tetap bersama selamanya? Dan bagaimana respon orang tua mereka? Jika penasaran, ikuti ceritanya hingga selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Di tahun 1986, seorang anak bayi yang diberi bernama Thomas terlahir dengan matanya tertutup tanpa melihat atau membuka matanya beberapa minggu setelah kelahirannya. Ia dibiarkan berada di rumah sakit sampai suatu saat ia membukakan matanya dan bisa melihat. Kedua orang tuanya yang begitu sibuk meninggalkan anak itu di sana dan meminta Francisco, saudara tirinya Thomas, menantikan adiknya itu sampai ia bisa melihat dunia. Thomas akhirnya bisa melihat dan sosok yang pertama kali dilihatnya adalah Francisco, saudara tirinya itu. Thomas dan Francisco adalah saudara seibu dengan ayah yang berbeda. Ibu mereka, Julieta, telah bercerai dengan Pedro, ayah biologi Francisco, dan Julieta menikah lagi dengan Alexander, ayahnya Thomas. Francisco berdarah campuran Argentina, sedangkan Thomas Brazilian. Julieta tetap mengasuh Francisco dan memilih ia tetap tinggal bersama keluarga barunya di Brazil. Meski demikian, hubungan antara Julieta dengan mantan suaminya masih begitu dekat. Mantan suaminya itu sekarang tinggal di Buenos Aires, Argentina. 6 tahun kemudian, Francisco dan Thomas sudah mulai besar dan begitu akrab. Meski sering bertengkar, namun mereka tetap saling menyayangi. Alexander, ayahnya Thomas, tetap memperlakukan Francisco seperti anak kandungnya sendiri. Mereka mempunyai seorang pengasuh bernama Rosa, yang selalu setia bersama Julieta dan menjaga anak-anaknya. Thomas sangat mengagumi abangnya itu karena ia pintar berenang, dan Thomas berharap suatu saat ia akan seperti Francisco. Francisco memperlakukan Thomas begitu baik. Dia selalu sayang terhadapnya dan selalu berusaha menjaga dan melindunginya. Sepanjang film memperlihatkan kasih sayang antara mereka berdua dan betapa dekatnya kebersamaan mereka. Sang ibu mulai menyadari sedikit kejanggalan antara mereka berdua. Suatu hari, sang ibu menerima telepon dari sekolah mereka dan mendapati kabar kalau kedua anaknya itu baru saja mengalami cedera akibat perkelahian. Sepertinya karena Francisco mencoba membela dan melindungi Thomas dari teman-temannya yang mencoba menyakiti dia. Mereka pun langsung diantar oleh gurunya ke rumah sakit di mana ibunya bekerja. Profesi sang ibu adalah seorang dokter di rumah sakit itu juga. Setelah ditangani, sang ibu meminta izin kepada mereka untuk merawat pasien lainnya. Thomas pun meminta menjaga abangnya itu sendirian. Tak lama, ibunya memperhatikan tingkah kedua anaknya itu dari balik tirai jendela. Di saat itu juga,
Ibunya makin merasa aneh dengan kedekatan kedua anaknya yang terlihat begitu intim. Di hari kemudian, saat sang ibu ke rumah, ia melihat Francisco mengelus-elus Thomas dengan lembut yang sedang tertidur di pangkuannya di atas sofa. Saat itu, ibunya ingin menanyakan tentang hati dan kasih sayangnya Francisco terhadap adiknya itu. Namun sang ibu susah untuk menjelaskannya, dan ia juga berpikir kalau hal itu belum tepat waktu untuk disampaikan. Dia hanya meminta Francisco di suatu saat agar memberitahu apapun yang terjadi dengannya dan adiknya itu. Di saat libur Natal, Francisco dan Thomas pergi ke Buenos Aires untuk berkunjung ke rumahnya Pedro, ayah kandungnya Francisco. Pertama kalinya juga Thomas ke sana sambil merayakan Natal bersama ayah kandung Francisco. Mereka ke sana tanpa sang ibu dan juga Alexander. Mereka tetap tinggal dan menghabiskan waktu berdua bersama tanpa anak-anak. Francisco dan Thomas pun disambut hangat oleh Pedro dan istri barunya. Francisco mendapat kado dari Pedro, dan ia tidak lupa mengingatkan ayahnya itu mempersiapkan kado buat Thomas juga. Francisco memastikan adiknya itu merasa senang. Mereka pun dibawa jalan-jalan keliling kota oleh ibu tirinya Francisco. Setelah beberapa hari di sana, mereka pun merayakan pesta Natal. Julieta menelpon dan menanyai kabar kedua anaknya itu. Thomas yang baru saja berkunjung ke sana, sudah bisa berbahasa Spanyol dan menjawab telepon ibunya berbahasa Spanyol. Ibunya bangga mendengarkannya. Kehadiran Francisco dan Thomas membawa keceriaan dan mencuri perhatian orang di sana, termasuk Pedro. Namun kedekatan mereka menjadi bahan pertanyaan dan mencurigakan bagi Pedro, apalagi ketika Thomas memberi leluconan dengan kata-katanya yang lumayan sensitif untuk dicandakan. Candanya yang tak senonoh tentang alat kelaminnya dan abangnya itu. Beberapa hari kemudian, Pedro pun pergi mengunjungi Julieta sambil bertahun baru ke sana. Hubungan mereka masih begitu baik dan Pedro memuji keanggunan mantan istrinya itu. Di tengah-tengah percakapan mereka membahas tentang kedekatan antara kedua anaknya itu. Pedro mengkhawatirkan kedekatan antara Thomas dan Francisco yang begitu erat, namun agak aneh dilihat. Ia takut jika hal itu dibiarkan, nantinya mereka akan terobsesi ke dalam hubungan seksual. Pedro menanyakan apakah Julieta menyadarinya atau tidak. Julieta juga menyadari hal itu, namun ia berkata bahwa ia sebenarnya tidak mengerti apa terjadi dengan mereka. Dia tak pernah memikirkan sejauh itu, ia merasa kalau kedekatan kedua putranya itu wajar. Pedro menyarankan untuk mengingatkan mereka langsung. Tapi Julieta berkata mereka belum mengerti dan belum waktunya untuk dikasih tahu. Hari-hari mereka pun tetap dijalani dengan penuh kebahagiaan. Mantan suami dan suami Julieta yang sekarang terlihat begitu akrab dan harmonis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama makan malam dengan anak-anak mereka. Berbagi kebahagiaan yang penuh canda dan tawa. Suatu saat, Alexander sangat marah kepada Thomas karena ia telah memberantaki alat-alat lukisnya. Saat ia menegurnya, Francisco langsung datang melindungi Thomas dan dengan lantangnya melawan Alexander. Francisco berkata kalau mulai saat itu dialah yang akan bertanggung jawab dan menjaga Thomas selamanya. Alexander begitu-begitu terkejut mendengarkan Francisco berkata demikian. Anak kandungnya telah dikontrol sepenuhnya oleh anak tirinya sendiri. Julieta yang baru saja kembali ke rumah menyaksikan hal itu terjadi. Alexander seolah-olah menyerah akan sikap Francisco. Di kamar, Thomas bertanya apakah benar Francisco akan menjaganya selamanya. Francisco menjawab tak ada yang abadi di dunia ini. Mereka kembali lagi bermain seperti biasanya. Hingga suatu saat mereka mendapat berita kalau Pedro telah meninggal dunia. Mereka berdua beserta ibunya dan Rose pergi ke Buenos Aires untuk melihat kepergian Pedro.
Film pun langsung beralih ke sekitar 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 2008. Di mana Julieta juga telah meninggal dunia dan baru saja dimakamkan. Thomas dan Francisco sekarang sudah dewasa. Thomas berusia 22 tahun dan Francisco 27 tahun. Mereka berdua beserta ayahnya dan juga Rose berada di sebuah pemakaman, masih berkabung. Setelah kepergian Julieta, Rose, pembantu mereka memilih pergi dan tidak tinggal bersama mereka lagi. Alexander, ayah mereka juga memilih untuk pindah dan tinggal sendirian, sehingga Francisco dan Thomas lah yang menempati rumah itu bersama seekor anjing mereka yang dinamai Berta. Tak lama sejak Alexander pergi, mereka akhirnya bebas untuk melakukan apa saja. Saat itu juga, mereka mulai melakukan hubungan seksual, membukti cinta dan kasih sayang mereka masing-masing. Sejak itu, kedua saudara itu telah hidup bagaikan sepasang kekasih. Tidur seranjang, bermesraan dan bercinta. Bagaikan dua insan yang mabuk cinta. Tak ada sesuatu pun yang disembunyikan untuk menunjukkan cinta dan hasrat birahi mereka.